kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan memaparkan tentang sejarah perkembangan retorika klasik. Saya, Aliza Nurulita, akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan retorika masa Yunani. Retorika adalah upaya yang dilakukan oleh pembicara dan penulis dalam memilih ungkapan yang paling efektif untuk menarik perhatian pendengar atau pembaca. Retorika pada masa Yunani ini mengalami masa kejayaan, di mana bahasa pada saat itu digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan negara, sistem pemerintahan, dan kepemimpinan. Kemampuan menggunakan bahasa menjadi incaran para orang-orang elit politik Yunani untuk merebut kekuasaan. Bahkan, para penguasa ini rela menyewa para agitator atau kaum sofis untuk memperkuat pengaruh mereka di mata masyarakat, sehingga para agitator ini mempelajari ilmu berbicara. Mereka dapat berbicara dari satu tempat ke tempat lain dan berbicara di depan umum dengan baik. Tokoh-tokoh kaum sofis ini yaitu Gorgias dan Protagoras. Retorika bagi mereka bukan hanya sebagai ilmu pidato, tetapi juga pengetahuan sastra, logika, dan gramatika. Selain itu, Gorgias juga menekankan pentingnya bunyi bahasa sebagai unsur yang memperkuat tuturan. Gorgias jugalah yang menciptakan teknik berbicara impromptu atau berbicara tanpa persiapan. Saya Kotrul Ainia Rohma, saya akan menjelaskan tentang perkembangan retorika klasik pada masa Yunani. Korax, penulis makalah retorika yang diberi nama Teknilogon atau seni kata-kata. Ia membagi pidato menjadi 5 bagian, yaitu pembukaan, argumentasi, penjelasan, tambahan, dan kesimpulan. Isokrates menghubungkan persoalan aktual dengan perkembangan politik. Pandangan-pandangannya terhadap retorika sebagai berikut. Kemampuan berbicara amat diperlukan dalam mengembangkan seni berbahasa. Seorang orator harus menguasai berbagai bentuk wacana. Setiap tuturan yang digunakan harus disesuaikan dengan situasinya. Setiap orang mempunyai gaya tuturan yang berbeda. Wacana politik tidak harus dilafalkan, tetapi harus dikuasai. Menurut Aristoteles, tujuan retorika adalah membuktikan maksud pembicaraan atau pembuktian. Ia menulis 3 jilid buku berjudul The Arte Rhetorica, yang diantaranya 5 tahap penyusunan satu pidato atau hukum retorika, The 5 Canons of Rhetoric, yang terdiri dari temuan, penyusunan, gaya, memori, dan penyampaian. Saya Fatih Rahmawati akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan retorika klasik pada masa Romawi. Dalam buku Elherium yang ditulis dalam bahasa Latin pada tahun 100 sebelum Masehi, disebutkan bahwa perkembangan retorika pada masa Romawi merupakan warisan dari gaya retorika pada masa Yunani. Bahkan, orang-orang Romawi hanya mengambil segi-segi praktisnya saja. Meskipun demikian, pada masa Romawi banyak didirikan sekolah-sekolah retorika, dan pada masa ini pula terkenal banyak orator-orator ulung seperti Antonius, Crassus, Rufus, dan juga Hortensius. Kemampuan Hortensius dalam bidang retorika disempurnakan oleh Cicero. Dari tulisan-tulisannya yang masih bisa dibaca sampai sekarang, dapat diketahui bahwa Cicero adalah seorang yang sangat terampil dalam menyederhanakan pembicaraan yang sulit. Saya Muhammad Nurul Huda, tokoh sejarah perkembangan retorika Romawi. Orator pertama bangsa Romawi adalah Cicero dengan bukunya De Orator. Dalam tulisannya atau dalam bukunya, dia menekankan pada keindahan komposisi dan cara penyampaian. Inti pidato itu harus mencerminkan kebenaran dan meyakinkan kepada pendengar. Dalam bukunya juga terdapat Godsman Speckwill yang artinya efek pidato itu akan baik jika orang yang mendengarkan itu baik. Selanjutnya ada raja yang bernama Quintilianus itu mendirikan sekolah retorika. Dia menulis teori-teori retorika dengan buku yang berjudul Intitio Oratoria.